Oke, halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Ellen May. Malam hari ini saya akan bahas beberapa hal tentang saham dan forex ya. Jadi banyak teman-teman yang tanya tentang sebaiknya saya mulai trading itu trading apa sih? Trading saham atau trading forex dulu. Nah, apa perbandingan antara trading saham dengan trading forex ya? Sebenarnya dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama bisa make money. Hanya saja tetap ada perbedaannya ya, ada persamaan dan ada perbedaannya. Nah, untuk persamaannya dulu, persamaannya adalah sama-sama membutuhkan yang namanya analisis teknikal, kemudian membutuhkan kesabaran, membutuhkan kedisiplinan dalam belajar, dan juga membutuhkan satu pengendalian emosi, pengendalian psikologi yang bagus, dan juga money management. Nah, tapi untuk money management di saham dengan money management di forex ini agak sedikit berbeda. Nah, kemudian untuk perbedaannya apa aja? Perbedaannya banyak ya, sebenarnya dari jam market bukanya pun beda. Kalau saham buka kan dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore, sedangkan kalau forex itu 24 jam. Jadi nggak heran banyak teman-teman yang mungkin saya bisanya trading tuh mungkin waktunya malam hari, jadi lebih memilih untuk trading forex. Nah, kemudian kelebihan 24 jam ini juga kadang bisa menjadi satu nilai tambah, tapi juga bisa menjadi satu tantangan atau bumerang sendiri bagi trader itu sendiri. Kenapa? Karena kadang kalau trading 24 jam bisa trading 24 jam, saya sendiri pernah ngalami. Kadang trader itu, apalagi trader pemula, punya satu problem yaitu addicted ya. Ketika dapat untung dalam waktu yang singkat nanti akan addicted. Jadi kadang udah mau tidur, tahu-tahu bangun. Ngapain? Cuman mau ngecek forexnya gimana. Pernah ngalamin itu teman-teman yang trading forex? Oke. Jadi ini nggak cuma forex tapi juga trading komoditi juga. Jadi 24 jam seminggu ya. Jadi Senin sampai Jumat. Bahkan ada teman saya yang kecanduan trading itu hari Sabtu dan Minggu tuh rasanya aduh kok Sabtu dan Minggu ya. Jadi pengen trading terus, padahal hasilnya juga belum tentu dia trading juga hasilnya belum tentu menguntungkan gitu. Halo Pak Hari, selamat malam. Oke, kemudian yang kedua, perbandingan antara saham dengan forex yang kedua adalah yang jelas forex ini punya satu kelebihan. Ini bisa dibilang kelebihan atau kekurangan tergantung dari mana Anda memandangnya. Dari leverage-nya ya. Oke. Dari leverage-nya, suaranya kok kurang jelas. Oke, saya kencengin dikit suara saya. Jadi dari leverage-nya gimana ya? Kalau di saham itu mungkin leverage-nya kecil ya. Jadi mungkin kadang Anda kalau setor uang misalkan 100 juta, Anda bisa trading mungkin sampai 200-an juta. Mungkin ada beberapa sekuritas sampai bisa 1:3. Tapi kalau di forex itu Anda bisa transaksi sampai 1:100, 1:500 ya. Jadi leverage-nya luar biasa sekali. Ada keuntungan dan kerugiannya. Artinya gimana? Kalau Anda trading dengan leverage yang besar, otomatis akan mudah sekali Anda mendapatkan keuntungan. Ya, jadi keuntungannya berlipat ya. Tapi kalau Anda mengalami kerugiannya juga cepat sekali menggulung. Ini sama persis seperti orang kalau lagi berbisnis itu bisnisnya pakai hutang ya. Jadi untungnya cepat, tapi ketika ruginya juga cepat. Oke. Kemudian selain itu ada perbedaan lainnya untuk analisis tadi sama menggunakan analisis teknikal. Jadi kalau Anda belajar di trading profits, nggak heran alumni saya ada yang tradingnya trading forex, oil, komoditi, saham ya, karena analisis teknikal sifatnya ilmunya universal. Tapi kalau ilmu analisis fundamental di saham dengan analisis fundamental di forex beda banget. Di forex biasanya lebih memperhatikan pada news atau berita, data-data perekonomian. Contohnya yang paling berdampak banget itu NFP, non-farm payroll, itu biasanya pada hari Jumat malam ya, mungkin sekitar jam-jam segini juga kalau di waktu Indonesia, Jumat minggu pertama. Jadi Jumat pada pekan pertama.
Anda bisa lihat berita-berita forex kayak gitu dan data-data perekonomian itu. Halo Bu Linda, Pak Yogi, di Forex Factory, forexfactory.com ya, forexfactory.com. Kemudian ada lagi persamaan dan perbedaan lainnya. Kalau untuk forex, saya lebih mencermati pada rentang waktunya ya. Kalau Anda trading saham itu rentang waktunya, saya lebih menyarankan Anda kalau trading saham itu jangka menengah mungkin sampai jangka panjang. Kalaupun jangka pendek ya jangka pendeknya mungkin beberapa hari swing trading. Jangka menengah itu beberapa bulan beli dan simpan selama beberapa bulan, mungkin memanfaatkan siklus pada pasar saham yang siklus bagusnya 6 bulan bagus, 6 bulan kurang bagus, agak-agak mengurangi trading. Sedangkan pas 6 bulan bagus itu Anda bisa gunakan untuk buy and hold beberapa bulan. Nah itu. Kemudian untuk long termnya, Anda bisa di saham itu bisa Anda beli dan simpan selama beberapa tahun. Tapi kalau di saham Anda trading intraday, saya agak kurang menyarankan. Kenapa? Capek ya, capek. Hasilnya juga jarang. Di saham yang mungkin mentok sekitar belasan persen, 20% sehari itu saham yang sangat liar sekali. Tapi kalau di forex, fluktuasinya, volatility-nya jauh lebih besar. Sekali lagi ini bisa menjadi satu kelebihan, bisa juga menjadi satu kekurangan. Jadi ketika di forex fluktuasinya besar banget, Anda sehari itu bisa aja Anda untung 100% sehari itu gampang banget. Tapi mau habisin uang 100%, wipe away all of your money di dalam account forex Anda, jangankan dalam sehari, dalam beberapa jam pun itu bisa terjadi. Jadi kalau di saham mungkin ada beberapa saham Anda yang nyangkut fundamentalnya bagus, mungkin Anda jadi dalam tanda kutip investor kecelakaan. Kemudian Anda simpan dalam rentang waktu tertentu, mungkin ada beberapa saham yang bisa diberlakukan seperti itu. Tapi kalau dalam forex, bahaya sekali kalau Anda nggak punya yang namanya stop loss atau perencanaan trading yang bagus, trading plan yang bagus, itu bisa bikin account Anda tuh benar-benar habis, dan itu yang disebut dengan margin call. Di saham ada juga sih yang namanya force sell atau margin call, tapi jarang sekali yang sampai uangnya habis seperti itu. Pernah nggak kejadian di saham kayak gitu? Ada sih, jarang banget, 1-2 saya pernah menemui selama ini, cuma 1. Waktu itu trading saham, banyak saham-saham gorengan gitu. Kemudian di sekuritas tersebut dia mendapatkan satu fasilitas bisa ngutang dengan leverage yang cukup besar. Nah ketika harga sahamnya anjlok, jadinya malah uangnya habis dan masih harus bayar utang. Tapi itu jarang banget. Nah kalau di forex terjadi margin call itu adalah hal yang umum dan hal yang wajar. Oke, kemudian perbedaannya lagi apa? Perbedaannya kalau di saham fluktuasinya nggak terlalu besar. Oke, jadi di saham karena fluktuasi dan volatilitasnya nggak terlalu besar, maka yang terjadi adalah secara psikologis, secara emosi, trader itu juga nggak terlalu labil emosinya seperti ketika Anda trader pemula langsung terjun ke forex. Itu sangat memicu adrenalin sekali ya. Jadi saya pernah mengalami dulu ketika masih pemula banget masuk di saham dan masuk di forex, itu saya bisa ngerasain bedanya. Jadi ketika di forex itu emang cepet banget untungnya, tapi cepet banget juga ruginya. Selain itu kalau di saham mungkin nggak kelihatan ya profit Anda berapa persen, kemudian berapa rupiah, itu nggak live banget, nggak perubahannya nggak terlalu cepat. Tapi ketika di forex Anda lihat setiap menit, bahkan setiap detik uang Anda tuh berubah terus. Misalkan tadinya Anda untung sekitar 50-70 dolar, tahu-tahu nanti Anda tinggal makan, Anda tinggal ke toilet, nanti uang Anda bisa berkurang jadi mungkin 35 dolar. Anda tinggal tidur, hari ini misalkan Anda untung 100 dolar, transaksinya masih nginep gitu ya, besok bangun tidur bisa jadi 0 atau mungkin jadi minus, dan itu sering bikin adrenalin jadi sangat terpacu sekali. Jadi saya nggak ngomong mana lebih bagus saham atau forex, dua-duanya bagus kalau Anda bisa menjalankannya ya pasti ya. Oke, tapi saran saya ketika Anda masih pemula,
Saran saya adalah yang pertama Anda tajemin dulu analisis teknikal Anda. Ini ada di Trading Profits, tapi sayang sekali ini bulan Mei ini udah full, udah overload, saya udah nggak bisa nambah peserta lagi. Silahkan waiting list tuh hubungi SMS atau WA ke nomor 0823 2722 9009 atau info@ellendesmay.com. Jadi mungkin nanti saya bulan Juni istirahat untuk workshop, habis itu workshop lagi kapan nggak tahu, mungkin setelah Lebaran. Jadi udah banyak banget peminatnya yang waiting list. Oke, jadi kembali lagi pada perbedaan dan persamaan tentang saham dan forex. Yang pertama kali harus Anda lakukan adalah menguasai analisis teknikal dulu. Jadi kalau Anda mau berenang di kolam dalam, jangan sampai Anda nggak bisa berenang gitu. Ya, jadi jangan sampai Anda nggak bisa berenang. Ya, coba di tempat yang lebih low risk dulu. Sebenarnya saham itu udah jenis investasi yang cenderung high risk high reward ya jika dibandingkan dengan obligasi. Tapi forex jauh lebih di atasnya tingkat reward dan risikonya. Halo malam Bu Ratna. Oke. Jadi itu dia, forex tingkat imbal hasil dan risikonya jauh di atas saham. Mungkin ada yang ngomong, saham kan modalnya gede, siapa bilang ya bisa buka akun saham dengan modal 100.000, tapi kan nggak leverage tuh. Iya benar, kalau nggak terlalu leverage, benar sekali. Jadi kalau Anda di forex, Anda mungkin bisa buka banyak sekali broker yang Anda bisa trading dengan mini account, dengan micro account, lot-lot yang kecil kayak gitu. Boleh-boleh aja sih kalau Anda mau coba. Tapi jangan sekali-kali Anda masuk ke forex langsung tanamkan di situ uang besar. Mungkin pertama Anda untung, tapi ketika kemudian serakah, mulai nambah uang terus, riskan sekali. Biasanya trader pemula kalau langsung di forex biasanya akan kena margin call. Ya biasanya seperti itu, uangnya cenderung habis. Oke. Kemudian itu perbedaan di saham dan di forex. Jadi tentang reward dan risknya di forex jauh lebih tinggi. Permainan psikologinya, pengendalian psikologinya di forex harus lebih bagus ya. Jadi harus lebih sabar, harus lebih disiplin, nggak boleh mudah panik. Untuk Anda coba deh, misalkan Anda demo account di forex, kemudian setelah itu Anda lakukan real trading ya. Yang pertama virtual trading dulu, yang kedua Anda lakukan real trading ya, virtual dengan real trading. Kira-kira hasilnya gimana? Ada nggak teman-teman di sini yang pernah ngerasain virtual trading dulu, kemudian habis itu real trading di forex? Pertama mungkin ketika Anda virtual trading, Anda demo account, untung banyak. Kenapa? Karena strategi itu gampang dipelajari. Anda belajar di Trading Profits, bisa untuk trading saham, forex, dan lain sebagainya. Tapi ketika mulai buka real account, yang tadinya di demo account untung terus, di real account mulai pertama untung, kemudian mulai rugi, bahkan sampai uang habis. Kenapa? Karena psikologi matters. Jadi ketika saya menjelaskan faktor keberhasilan seorang trader itu nggak cuman metode saja, ada 3 kaki meja, ada 3M: mindset, money management, dan method. Bahkan method itu yang paling gampang seringkali ada di urutan ketiga. Trader pemula seringkali nggak mau memikirin pentingnya mindset dengan money management, tapi itu penting sekali ya. Oke, ini kok ada yang nangis, kenapa ini? Ada komen yang lagi nangis. Oke, malam Pak Jeffrey, bagaimana caranya menentukan support kuat? Oke. Support kuat, kalau bisa tolong dicontohin pakai IHSG sekarang ini. Oke, kemarin sebenarnya saya udah bahas ya IHSG ya. Support kuat bisa didapat dari rentang waktu panjang. Jadi misalkan kalau Anda dapat garis dari monthly dengan daily dengan weekly, tentu saja yang paling kuat yang monthly. Kemudian misalkan dari MA Anda bisa dapat dari periode yang lebih besar, misalkan MA 100 dan 200 dibandingin MA 15, tentunya MA 100 dan 200 itu lebih kuat. Saya contohin nanti. Good evening Pak Gosyawan, Pak Hari, oke, Mio, oke. Jadi sebenarnya pembahasan malam ini tuh tentang saham dibandingkan dengan forex, karena kemarin banyak yang nanya itu. Ternyata malam ini banyak yang interest juga ke saham ya. Oke, lagi heboh di sosmed.
Satu lagi buat jadi trader yang sukses dan berhasil, jangan terlalu banyak deket dengan noise ya. Ada seorang trader yang sukses namanya Jesse Livermore. Jangan lihat kehidupan pribadinya, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dan jangan lihat kehidupan pribadinya ya. Tapi kita contoh yang positif aja. Dia suka ketika trading itu dia masuk dalam satu ruangan, dia nggak mau dengar banyak noise. Trader fokus pada chart Anda, investor fokus pada analisis fundamental Anda. Oke, saya akan kasih contoh. Tadi ada pertanyaan tentang support dan resisten. Ini saya bahas IHSG, sebenarnya saya bahas hampir tiap hari ya. Oke, malam Pak Burhanuddin. Ini grafik saya IHSG. IHSG saat ini monthly-nya, perhatiin ini monthly-nya. Nah, ini resisten kuat saat ini di sini. Kenapa? Karena di monthly MA45 monthly, MA45 di monthly itu artinya rata-rata 45 bulan. Kemudian kalau mau tahu support kuat itu contohnya ini. Nah, ini dipelajari lebih detail di Trading Profits. Ini baru satu cara ya. Saya ada ajarkan kira-kira 6-7 cara untuk mencari support. Itu untuk di kelas Trading Profits-nya. Nah, ini sekitar 4250. Ini support kuat di monthly. Bisa juga diletakkan di sini di tailnya sekitar 4000-an. Ini support kuat monthly. Kalau breakdown di sini rest in peace nih. Jadi ini masih jauh ya, nggak usah terlalu dipikirin. Untuk daily-nya perhatiin di sini. Nah, kalau mau tahu support minor tuh nggak terlalu kuat, lihat di sini. Nah, ini daily, perhatiin nih. IHSG kenapa kok tadi pagi kopi pagi bisa ngomong berpotensi menguat? Karena ini simple, kena support di sini. Kemudian ada beberapa saham yang direkomendasiin juga, misalkan CTRP hari ini sempat menguat ya. Ini kena support di sini. Kemudian Akra misalkan, kok Akra menguat, kok bisa tahu? Lihat di sini. Akra kalau kita lihat di monthly-nya, nah weekly deh, weekly ini dekat MA100 weekly, cukup kuat ya, rata-rata 100 bulan. Nah, ini contoh cara mencari support dan resisten. Dan satu lagi saham Mio. Oke, perhatiin di sini. Kalau dilihat dari polanya, pola volumenya, kalau dilihat dari pola volumenya di sini memang ada potensi untuk dia dikerek ya, naik ya. Jadi support di area ini ada potensi sih digerakkan naik, cuman saham ini memang termasuk saham yang volatilitas dan likuiditasnya juga volatilitasnya cukup besar, likuiditasnya nggak terlalu besar. Jadi kalau mau trading di saham ini boleh-boleh aja sih, cuman money managementnya diatur, position sizingnya diatur. Money management ada juga dijelaskan di Trading Profits ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang saham dan forex ya, buat teman-teman yang kemarin penasaran apa sih bedanya saham dengan forex. Sama-sama sih, sama tradingnya semua, cuman beda instrumennya. Dan juga di forex itu kapitalisasinya jauh lebih besar, sekitar berapa kali ya, 1000 kali lebih besar daripada IHSG. Oke, saham Cetra gimana? Saham Cetra Cetra range-nya 1180 sampai resistennya sekitar 1300-1320. Oke, jadi sampai di sini live malam hari ini. Kalau Anda suka dengan belajar dengan cara live seperti ini, silahkan klik like di video ini, kemudian share ke teman-teman Anda supaya semakin bermanfaat buat banyak orang. Dan kemudian jangan lupa ya, penting banget, kopi pagi sekarang saya share melalui newsletter. Jadi subscribe ke www.ellen-may.com untuk dapat kopi pagi. Sekarang ada juga kopi sore. Kopi sore itu saya buat untuk summary market hari itu, dan juga banyak
berita-berita yang signifikan ya, berita-berita yang mungkin bisa Anda perhatikan. Oke, Adi saya ada bahas di video beberapa hari yang lalu. Adi itu kena resisten monthly, jadi nggak heran dia turun. Oke, makanya simak video live-nya rutin ya. Jadi saya usahakan setiap jam-jam seginilah ya, jam 7:30, tapi nggak janji, tergantung aktivitas juga. Oke, kemudian sekali lagi jangan lupa subscribe di www.ellendesme.com. Perhatikan, lihat di email Anda, spam folder, kemudian juga promotion dan updates folder ya kalau Anda pakai Gmail ya. Kemudian jangan sampai salah masukkan email. Cek email Anda setiap pagi, nanti Anda dapat kopi pagi, sore dapat kopi sore. Kalau misal Anda sudah cek folder-folder itu dan masih nggak dapat email, silahkan hubungi tim support saya di info@ellendesme.com. Terima kasih e-booknya. Baca e-book apa Pak Imaldi? Kok keringetan itu? Thank you Pak Kinhao, thank you Bu Ning. Baca e-book apa ya Pak Kinhao? E-book Sell on Me ya. Jadi yang wah, ini jatuh nih. HP-nya jatuh ini, behind the scene. Oke, jadi kalau Anda lihat ebook saya, Anda subscribe di website saya www.ellendesme.com, Anda akan dapatkan juga gratis ebook Sell on Me, dan juga Anda dapatkan setiap hari update saham. Oke ya. Thank you buat semua yang udah simak. Salam profit. Bye bye.